Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Orang kerap menyampaikan nasihat saleh ini. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Hal ini sebenarnya atau ungkapan ini sebenarnya memberi konfirmasi atas setiap perbuatan yang baik pasti akan menghasilkan hal-hal yang baik. Hari ini dalam Injil Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Jika yang ditaburkan itu adalah benih yang baik, pertanyaannya, dari manakah benih itu harus muncul? Menarik Bapak Ibu. Apa yang ditabur pasti itu yang dituai. Dari mana benih itu muncul? Dari sang penabur. Bagaimana benih itu menghasilkan? Dari kondisi tanah. Lalu sebenarnya pertanyaannya adalah yang dikejar atau yang menjadi prioritas ialah proses pertumbuhan atau hasil pertumbuhan. Dua-duanya menjadi penting. Tetapi pada akhirnya buah yang adalah hasil menjadi sangat penting. Apa guna berproses tetapi tidak memiliki hasil? Itu sama dengan beriman tetapi tidak muncul dalam perbuatan-perbuatan. Berapa waktu yang lalu saya secara kebetulan tidak mencari, di YouTube muncul tentang hal ini. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan-perbuatan baik. Apa itu namanya, short video pendek. Dan saya agak terusik dan saya putar ulang-ulang. Kita tidak diselamatkan tetapi hanya karena iman. Karena anugerah. Karena karunia. Saya agak bereaksi. Saya dengar ulang karena itu video tanpa harus diputar, dia putar ulang. Yang pendek itu apa namanya, itu short movie di YouTube itu. Saya dengar terus agak emosional. Emosional bukan marah. Agak bergetar saya punya hati mendengar itu. Bahwa hanya oleh iman, hanya oleh karena karunia anugerah Allah kita diselamatkan. Bukan oleh karena perbuatan baik. Lalu saya teringat Yakobus bilang memang. Bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Sama dengan hal ini. Kalau Tuhan kasih benih, anugerah, ditanam tetapi tidak berbuah. Apa gunanya? Sama dengan yang Yesus katakan dalam arti perumpamaan. Dia hanya menerima begitu gembira, tetapi karena terhimpit sana sini, karena tanahnya tidak kuat dan sebagainya, lalu tidak menghasilkan buah, malah mati. Mati inilah yang saya mengerti dengan iman tanpa perbuatan. Tetapi ketika dia menghasilkan buah 100 kali lipat dalam Injil hari ini, di tempat lain Injil paralelnya mengatakan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ada proses juga di sana, berbuahnya berbeda-beda tetapi harus memiliki buah. Iman orang berbeda-beda. Tetapi pun berbeda-beda harus berbuah di dalam perbuatan-perbuatan. Itulah mengapa Yakobus mengatakan, tunjukkan imanmu kepadaku
dan aku akan menunjukkan imanku di dalam perbuatan-perbuatanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga benih sabda Allah yang ditabur di dalam lahan hati kita berakar di dalam iman dan harapan, bertumbuh terus di dalam ketekunan, dan menghasilkan buah di dalam perbuatan baik kita. Semoga demikian.